Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Pada praktek kali ini, saya Neng Rani Nurlailati berperan sebagai supervisor atau pengamat. Dan saya Yaya Rukoya berperan sebagai coach. Saya Yayat Melawati berperan sebagai coaching. Assalamualaikum Ibu Yaya. Waalaikumsalam Bu Neng, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Yaya, hari ini akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Yayat? Iya Bu, insya Allah akan melakukannya hari ini. Oke, sebelum proses coaching dimulai, ini ada sedikit hal yang perlu kita bicarakan. Boleh ya Bu? Oh tentu saja boleh Bu. Nah, nanti Ibu Yaya dan Bu Yayat akan melakukan coaching. Nah, saya akan menilai kegiatan coaching tersebut. Saya akan mengamati prosesnya dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya juga akan mengamati apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, selain itu, saya akan memperhatikan apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, saya juga nanti akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Yaya? Jangan lupa ya Bu, bahwa coaching nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses observasi ini dimulai, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Boleh ya Bu? Ya, tentu saja boleh Bu. Nah, oke, pertanyaan pertama ya Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu Yaya kembangkan dalam proses coaching ini? Proses yang ingin saya kembangkan ya Bu ya dalam proses coaching ini itu yang pertama itu adalah mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian juga kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach begitu Bu. Iya. Nah baik, berarti Bu Yaya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah kalau di antara ketiganya nih, yang lebih spesifik yang ingin Ibu Yaya kembangkan itu yang mana? Yang lebih spesifik sih Bu, saya itu lebih menekankan pada mendengarkan aktif ya apa yang disampaikan oleh coach, kemudian menggali pertanyaan berbobot dari pertanyaan dari jawaban coach tersebut Bu, begitu. Ya berarti yang lebih spesifik yang ini kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu. Ya. Nah baik, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Ya indikator kecapaiannya itu ketika coach itu menemukan solusi ya Bu dari permasalahannya dan mempunyai rencana aksi untuk kedepannya yang akan dia lakukan gitu. Jadi dia itu bertanggung jawab dengan rencana yang dia dapatkan dan mengimplementasikannya Bu begitu. Iya, ya baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah ketika coach sudah bisa menemukan sendiri masalahnya gitu ya. Kemudian coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya begitu ya Bu. Oke. Ya betul nah Bu, baik Bu, begitu. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan Bu Yaya melanjutkan proses coaching ini. Saya akan mengamati dan nanti setelah proses coaching selesai kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Oh baik Bu, terima kasih. Silakan Bu Yaya. Ya. Assalamualaikum Bu Yayet. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Yayet? Alhamdulillah baik. Bu Yayet semangat. Bagaimana semangatnya Bu Yayet, masih semangat ya? Tetap semangat Bu. Ya kemarin itu katanya dengar-dengar kan mau itu ya ada yang mau dibicarakan Bu Yayet ya? Ya betul sekali Bu. Mau
mumpung kita ada waktu luang, saya ada waktu luang. Gimana? Ya, insya Allah. Ganggu waktunya nggak apa-apa, Bu? Ada Oh, waktu? nggak apa-apa, Bu. Ya, kebetulan ini saya ada waktu luang lah sekitar 10-15 menit ya, Bu ya. Iya, jadi Ibu bisa apa bercerita. Nah, ya, eh, jadi kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Eh, yang diharapkan dari percakapan hari ini adalah saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Barangkali dengan adanya Bu Yaya kita bisa sharing. Jadi saya bisa mendapatkan keyakinan untuk melakukan sebuah kegiatan gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, waktu yang singkat ini sangat bermanfaat. Nah, eee, coba Bu, saya mau tahu nih, apa nih Bu yang sebenarnya terjadi gitu Bu? Masalahnya apa gitu? Ya, baik. Begini nih, Bu. Saya kan di SMA itu mempunyai kesempatan diberi kepercayaan oleh pihak sekolah bahwa saya dijadikan sebagai kesiswaan. Eh, saya otomatis secara tidak langsung harus mempunyai program ya Bu ya. Setelah melihat keseharian di sekolah, ternyata siswa di sini ada beberapa siswa yang memang setiap hari itu datangnya kesiangan terus dan jumlahnya juga tidak sedikit Bu gitu. Jadi saya kurang enak melihat karakter siswa yang kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kira-kira Bu, apa tuh faktor yang menyebabkan, murid itu selalu terlambat Bu? Ya bisa saja mungkin karena anak tersebut tidak tepat waktu dalam istirahat, misalkan pada saat malam hari seharusnya jam 9 tidur dia malah main game kan kalau zaman sekarang tuh kan, atau bisa saja nongkrong, atau bisa saja karena ada tugas atau apa. Tapi kalau untuk tugas saya rasa anak tidak akan kuat untuk mengerjakan soal sampai jam 2 jam 3 malam gitu. Mmm, Dan saya perlu ada apa ya, perlu ada kegiatan, perlu ada pantauan khusus ke anak-anak tersebut gitu. mmm. Nih kira-kira Bu, kalau misalkan dipresentasikan ya Bu, nilai 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi mana nih Bu, anak-anak yang demikian? Kalau dilihat dari jumlah keseluruhan Bu ya, itu di sekolah saya itu siswanya kan sekitar kurang lebih 1.000 lah ya. Tadi ambil 1.000 aja. Itu yang sering kesiangan itu sekitar 4%. Jadi kalau dihitung persen sih kecil ya Bu ya. Kalau untuk Iya, dihitung persentase 4%. Tapi kalau dilihat jumlah siswa itu banyak Bu, 4 dari 1.000 orang itu kan hampir 40 orang. Kalau dihitung itu bisa satu kelas gitu kan. Jadi kalau dilihat dari levelnya itu paling sekitar posisinya posisi berapa ya? 7 Bu gitu. 7. Kira-kira nih Bu Yayat kalau misalkan dari 7 tuh pengen meningkatkan ke level berapa? Ya kayaknya kalau sudah nyampe 9 juga sudah bagus. Saya tidak Oh iya, meminta iya. sempurna, tapi ada perubahan lah dari 7 itu ke 9 gitu. Iya. Kira-kira tuh Bu, Ibu punya rencana apa tuh untuk mengatasi agar murid-murid itu tidak terlambat lagi Bu? Ya, sebenarnya sih ada beberapa ya Bu ya yang terbayang oleh saya, dan saya memang pada saat ngobrol ini membutuhkan keyakinan ya Bu ya. Yang pertama, saya ingin membuat kesepakatan Bu antar siswa gitu. Jadi saya harus membuat poin pelanggaran kayaknya Bu. Jadi setiap siswa yang datangnya kesiangan dalam waktu 5 menit, misalkan telatnya 5 menit, dia itu mendapatkan poin 3 gitu. Terus kalau misalkan telatnya 10 menit mendapatkan poinnya jadi 6 gitu. Terus itu kan mungkin dengan eh,
mengakumulasikan poin tersebut, mungkin anak akan merasa, aduh, saya poinnya sudah banyak gitu. Jadi kemungkinan anak akan sadar dengan sendirinya jika mendapatkan poin gitu. Ya, kira-kira Bu, bagaimana tuh Ibu cara berkoordinasi dengan orang tua murid dengan langkah-langkah Ibu tersebut itu? Untuk kayaknya memang saya harus mensosialisasikan juga ya kepada orang tua, karena anak terlambat itu bukan, bisa saja alasannya bukan karena faktor anak itu sendiri, bisa saja karena lingkungan atau karena keluarga atau karena posisi rumahnya yang jauh gitu. Jadi saya harus berkoordinasi, melakukan koordinasi dulu dengan orang tua, mengetahui duduk masalahnya seperti apa, kenapa anak tersebut dalam waktu 1 minggu. Pesan saya setelah ngobrol ya dengan ibu mengenai permasalahan yang dihadapi, saya mulai memiliki keyakinan dengan rencana yang akan saya lakukan, karena mungkin dengan proses memberikan poin terhadap siswa jika yang melanggar, mungkin anak dengan sendirinya akan merasa geram, karena saya mungkin anak tersebut mungkin akan mendapatkan tindakan ya setelah mengumpulkan poin pelanggaran, mungkin seperti itu. Saya berterima kasih sekali Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dan merealisasikan rencana saya. Ya Bu, ya tidak terasa ya Bu nih udah berlalu waktu 15 menit ya Bu ya. Saya tunggu deh kabar baiknya dari Ibu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Insya Allah ya Bu. Terima Ya kasih. mungkin sekian dulu ya Bu ya, karena ini udah siang juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Yaya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yayat. Apakah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Oke, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bu, silakan Bu. Ya, tolong ya. Jadi ceritakan nih bagaimana tadi proses selama coaching Bu. Ya, selama coaching tadi saya sudah mengikuti tahapan dengan alur tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menyusun rencana aksi, dan juga menumbuhkan tanggung jawab. Selain itu saya juga Bu berupaya menggali potensi koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya gali dari jawaban-jawaban koci. Ya, baik Bu ya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, Bu Yaya sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, dari apa yang saya amati, ada beberapa catatan nih Bu ya. Bu Yaya telah dengan baik mengikuti alur tirta, yaitu pertama-tama menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Selanjutnya, Bu Yaya juga berhasil membantu coach untuk membuat rencana aksi, memancing coach untuk berpikir, kemudian merancang rencana tindak lanjut. Nah, Bu Yaya juga sudah berhasil mengarahkan coach untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab setelah membuat rencana aksi. Nah, agar rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, catatan lainnya nih Bu, saya mendengar percakapan Ibu Yaya tadi dengan coach. Ibu sudah sangat fokus, hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu ya kembangkan nih setelah melakukan proses coaching hari ini? Ya, terima kasih ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu adalah lebih mendalami coaching Bu dengan alur tirta, sehingga saya dapat menerapkannya dalam pembelajaran di kelas Bu, maupun saat berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah begitu Bu. Iya, baik, luar biasa sekali Ibu ya.
Ya kedepannya jadi Ibu ingin terus berlatih menggunakan teknik coaching dengan alur tita ya Bu ya. Nah semoga semakin sukses dalam mengaplikasikan coaching dengan alur tita ini. Terima kasih banyak untuk hari ini Bu. Saya akhiri ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.